Antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sangat rugi kalau kita tidak memulai dengan doa. Apa kabar hadirin sekalian? Maaf sudah 2 bulan kita tidak silaturahim ya. Begitulah, alhamdulillah. Ya, mohon maaf yang menyimak lewat medsos. Tua muda pasti ingin bahagia. Islam tidak Islam ingin bahagia. Semua orang punya naluri ingin mencari kebahagiaan, ingin mulia dan ingin selamat. Tapi tidak semua orang bisa merasakan bahagia. Bahkan ada yang menganggap bahagia itu tidak ada, saking susahnya. Ada yang menganggap bahagia dengan banyak uang, tapi ternyata makin banyak makin tersiksa. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, makin takut miskin. Ada yang menganggap punya jabatan bekal bahagia, ternyata jabatan makin ruwet, makin tinggi tuh. Ada yang menganggap populer bisa bahagia, banyak follower, ternyata Tuhannya tuh jadi konten. Semua jadi konten, menguap, makan, tidur, apapun pikirannya konten saja, mendominasi pikiran dan hatinya. Ada yang menganggap syahwat bahagia, dia diperbudak syahwat, tidak bahagia juga. Jadi di mana bahagia ini? Bahagia itu milik Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah pula yang bisa membuat bahagia. Sebetulnya bahagia itu sederhana. Kalau kita bersikap sesuai dengan tujuan penciptaan kita, di sanalah bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi bahagia itu adanya pada ibadah. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan hidupnya jadi ibadah pasti tidak bahagia. Kita buka surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam An-Nahl 97 ini, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu di akhirat. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Hatinya adem, apapun yang terjadi tetap sakinah, dia akan sa'adah. Mau senang, susah, sehat, sakit, ada, tiada,
dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, tetap enak saja hati ini, nyaman. Mau ada pilkada, mau pilpres, mau ada resesi, mau covid, gak ada masalah. Karena yakin, hakul yakin terhadap semua janji jaminan Allah. Mau dolar naik seperti apapun juga nggak ada pengaruh, karena dia merasa jaminannya itu datang dari Allah. Mau dihina nggak ada pengaruh sama sekali, karena Tuhannya itu Allah, bukan mulut orang. Luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, segala urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Inna asabatus sarra'u syakara, ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabar, ketika diberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup ini susah bahagia, pasti kita kurang benar niat dan perbuatan kita. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Syarat amal soleh itu dua, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya benar, ittiba kepada Rasul. Jadi disinilah bahagia. Bahagia itu kalau punya hati yang ikhlas dalam melakukan apapun, dan bahagia itu diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada orang yang benar dalam melakukan kehidupan ini. Jadi simpel-simpel saja. Jadi kalau kita kurang bahagia, penyebabnya apa kira-kira? Halo? Kurang amal soleh. Berarti apa yang kurang? Satu, niatnya kurang ikhlas, dan yang kedua caranya kurang benar. Jadi apakah mungkin pezina bahagia? Mustahil bahagia, karena bukan amal soleh. Apakah mungkin koruptor bahagia? Mustahil bahagia, karena mencuri bukan amal soleh. Apakah orang yang suka ngobrol, ngejelek-jelekin orang bahagia? Tidak akan bahagia. Jadi kalau ketemu orang ngobrol banyak sekali, segala diceritakan, segala dikomentari, segala disebutkan, segala ditanyakan yang tidak ada manfaatnya, itu kelihatan tuh orang itu hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena perbuatannya menyelisihi apa yang dituntunkan dalam Islam. Jadi kalau ingin lihat orang bahagia, gampang juga ya. Lihat saja dari obrolannya. Kalau bicaranya baik, waliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Itu cenderung lebih bahagia. Tapi kalau wah banyak komentar, banyak omong, banyak ghibah, segala disebutkan, itu ciri khas tuh. Ketika tuntunan Islam suruh bicara baik, dia bicara tidak baik, dia tidak bahagia. Gak bisa bahagia. Walaupun mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, jabatan tinggi, penampilan indah, populer, tidak bisa. Karena bahagia itu Allah berikan kepada orang yang hatinya ikhlas dan perilakunya benar, sederhana. Jadi Bapak Ibu yang ingin bahagia, periksa hati, karena Allah
meriksa hati dan periksa amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, casing lah ya, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi tergantung fokusnya apa. Kalau fokusnya ke casing, ingin punya mobil bagus demi dinilai kaya, keren, ingin dikagumi orang, ingin dipuji-puji, ingin diperlakukan spesial oleh orang, ingin orang menghormat ke kita, ya sudah, siap-siap saja tidak bahagia. Ada yang sampai tua nggak tahu bahagia loh Pak, capek aja. Biasanya capeknya itu adalah Allah membuat dia hidupnya tuh bermasalah. Jadi masalahnya tuh ribet ya. Semua jadi masalah, semua jadi masalah. Ada orang yang memang hidupnya tuh masalah aja semua tuh. Dari bangun tidur, ini kenapa nih nggak beres? Ke kamar mandi, ngambek di kamar mandi. Ini bau bekas siapa? Mau makan, bosan makan ini terus. Mau lihat pakaian, kenapa ini kurang rapi? Ada orang yang tidak pernah menikmati apa-apa, hidup tuh rewel aja, ribet. Semua jadi masalah, semua menjengkelkan, semua jadi urusan. Lihat mobil, ini nggak bersih nih, yang lainnya bersih cuma dikit. Kenapa bensin tinggal dikit? Padahal dia yang pakai. Lihat berita ngaco, nggak ada yang benar. Lihat tetangga itu nggak pernah ngirim apa-apa. Lihat jalan macet, makin macet. Ada orang yang nggak ada lagi bahagia dalam hidup tuh. Uring-uringan terus, dari bangun tidur tuh, aduh leher kaku nih, pasti kolesterol. Bukannya bersyukur masih bisa napas dan masih ada lehernya. Pernah dengar nggak yang rewel, ribet aja? Nggak ada senengnya hidup ini. Makan dicerca, duduk cerca, lihat rumah, ini rumah kayak apa ini ya? Bosan rumah ini, tapi yang mana lagi? Mau pakai sarung, kenapa ini sarung jadi kayak gini? Sajadah, bosan lihat sajadah ini, ngomel. Nah ini salah satu bentuk penderitaan orang-orang yang tidak menjadikan perkataannya jadi ibadah. Kita bicara itu ibadah, hadirin. Bicara ini harus jadi amal soleh. Bicara ini makan waktu. Bicara ini ma yalfiju ladaihi ila ladaim qaribun. Maaf hadirin, astagfirullahaladzim. Surat Qaf itu ada yang ingat? Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan ini kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat, raqibun atid. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan setiap perkataan ini, juga niat dibalik ucapan. Ini saya bicara bekal 1 jam kurang. Semuanya dicatat malaikat, semuanya bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, dan ini akan dihisab. Perkataan ini akan jumpa nanti di yaumal hisab. Maka orang yang niat bicaranya tidak niat nyari ridho Allah dan perkataannya tidak sesuai, tidak akan bahagia. Itu di TV ada 1 jam, 2 jam bicara saja semua, dicatat semuanya itu. Itu akan nampak siapa yang hidupnya bahagia, yang tidak bahagia dari cara bicara di TV. Kalau yang bekal bahagia, insya Allah falyakul khairan. Lihat yang perkataannya itu baik.
Kalau niatnya baik, dia akan nyaman dengan perkataannya. Tapi debat, ingin memperlihatkan kepandaian dirinya, ingin memperlihatkan kekuasaan dirinya, itu adegan mempermalukan diri sebetulnya. Jadi jangan anggap yang di TV itu pada bahagia, ya. Yang bicara terus, bergurau terus, gak bisa. Bahagia itu ada pada niat bicara mencari ridho Allah dengan perkataan yang disukai Allah. Coba ibu bapak kalau sedang debat kusir di rumah, ya, misalkan beda pendapat, bicara, lihat raut muka, ya. Kalau niatnya tidak ikhlas dan perkataannya tidak benar, yakin tidak bahagia. Pikir dong, di mana mata kamu? Ini nggak bisa begitu. Bicara aja baik-baik, tidak usah pelotot-pelotot begitu, benar? Tidak usah dengan nada yang keras. Kenapa? Karena perkataan kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Niat perkataan kita jadi amal soleh. Misal bapak dicurigai oleh istri, kan wajar karena bapak. Terus suatu saat misal kita udah tobat dan tetap tidak dipercaya, ya sudah, tidak apa-apa. Kita bicara benar itu bukan untuk dipercaya. Kita bicara benar sebagai amal soleh kita. Jelas Pak? Saya bicara yang sesungguhnya Bu. Jangan bohong lah Pak. Alhamdulillah saya tidak bohong. Aku tak percaya suami pembohong. Misal gitu, ya, tenang saja. Karena kita niatkan bicara ini sebagai amal soleh kita. Yang ngebulak-balik hati istri itu bukan kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ya kalau ibu tidak percaya, ya tidak apa-apa. Memang tidak percaya, ya insya Allah. Saya bicara, saya niatkan sebagai amal soleh saya, karena sekarang saya yakin Allah sedang mendengarkan ucapan ini. Itu ikut-ikutan ceramah Agim. Saya udah lihat di YouTube gitu. Ya silakan, tenang saja. Tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Kalau diniatkan bicara jadi amal soleh. Kita berbuat baik, tidak akan semua orang suka ke kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang acuh, ada yang menghina, ada yang tidak menghargai, bahkan ada yang mencemooh. Ya sudah, tidak apa-apa, terserah mereka, ya enggak? Urusan kita kan berbuat yang terbaik supaya Allah ridho. Orang tidak ridho, ya tidak ada masalah. Rasulullah SAW tidak semuanya suka kepada beliau, walaupun beliau sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna perjuangannya, sempurna pengorbanannya, tetap saja ada yang tidak suka, ya tidak apa-apa. Kita tidak nyari ridho orang, kita nyari ridho pencipta kita, karena kita diciptakan. Tapi kan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya kalau orang tuanya bersikap seperti yang diridhoi Allah. Seorang anak berbuat yang diridhoi Allah, tapi orang tuanya tidak beriman atau kurang iman, terus marah, ya tidak apa-apa. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, sekira orang tua bertindak sesuai dengan yang ditentukan Allah. Ridho suami akan sangat berpengaruh kepada nasib istri, tergantung suaminya seperti apa, ya. Kalau suaminya error, akhlaknya tidak baik, kurang iman, ya kamu jangan pakai jilbab, saya tidak ridho, ya pakai aja, ya. Karena suaminya menyuruh sesuatu yang tidak diridhoi Allah.
Nah begitu Bapak Ibu, sekarang nanyanya ke hati, saya lakukan ini karena apa? Misal Bapak olahraga pakai sepeda, misal pakai celana yang ngetet sekali, ya kan dalam Islam harus menutup aurat, tapi menutup aurat bukan hanya aurat yang tertutup, karena menutup aurat dengan pakaian yang transparan sama aja bohong. Menutup aurat dengan ketat itu sama dengan telanjang, ya kan, berpakaian tapi telanjang. Bukan hanya perempuan, lelaki juga. Kalau misalkan mau bersepeda pakai pakaian, tanya ke hati, ini Allah ridho tidak? Saya pakai celana sengetet ini. Atlet bukan, sepedanya juga minjem, kacamata terlalu hitam misalkan, sehingga susah lihat jalan. Bukan tidak boleh bersepeda, tapi tanya, apa sih saya tuh nyari apa bersepeda ini? Gimana kalau saya mati lagi bersepeda? Kan tidak sedikit yang dicabut nyawanya sedang olahraga, benar? Siapkah saya mati dalam keadaan begini? Apalagi ibu-ibu, ya. Udahlah, tanya. Bersepeda teh supaya apa sih hadirin? Nggak ada yang jawab. Supaya sehat. Udah sehat untuk apa? Penjahat juga pada sehat sebagian. Sepeda 1 jam, ada yang sepeda 5 jam. Mau apa 5 jam kalau enggak jadi ibadah, benar? Gimana mati di jalan? Gampang bagi Allah nyabut nyawa. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, tidak ada yang terlatih menghadapi takdir Allah tuh. Kalau Allah mau nyabut nyawa, cabut saja. Kalau Allah mau bikin terguling, saya lihat itu ada video bersepeda, tentara pangkatnya tinggi, naik sepeda masuk ke kesatriannya, wah disorakin prajuritnya, disambut, angkat tangan, sepedanya belok, masuk ke selokan Pak, dalam, wah luka-luka, ini nyata, mudah bagi Allah. Udah di film, disambut, John Tower itu diselokan ya. Makanya niatnya apa? Supaya kuat. Kalau kuat mau dipakai apa kekuatan? Masa bersepeda kuat, push up kuat, angkat besi kuat, tahajud tidak kuat, ke masjid 50 meter tidak kuat, baca Quran 5 menit tidak kuat, ngangkat uang 100 ribuan tidak kuat, kuatnya 20 ribu ke bawah. Jadi untuk apa kekuatan itu? Kalau Allah ngasih kekuatan, harusnya olahragawan yang kuat, bukti kekuatannya kuat ibadahnya. Ya Allah, saya niat berolahraga, semoga Engkau berikan kesehatan dan kekuatan agar saya lebih kuat mengabdi kepadamu, agar saya lebih kuat bermanfaat bagi makhluk-makhlukmu. Catatkan ya Allah setiap kayuhan ini jadi amal soleh. Aduh itu sepanjang jalan pasang headset sambil murojaah Quran, sambil kita dengar tausiah. 1 jam bersepeda full zikir semua. Tiap bosehan astagfirullahaladzim. Lihat yang di depan, ternyata pesepeda bukan mahram, palingkan pandangan, jangan diikuti. Oh aduh ini rezeki, enggak, itu cobaan. Astagfirullah, ini ditanjakan, disusul enggak kesusul, berhenti saja.
daripada mati lagi maksiat. Gimana cara untuk membuat kita lebih meluruskan niat? Adukan dengan mati. Kan ada yang berdebat, merokok, ada yang menyebut haram, ada yang menyebut makruh. Gimana? Saya tidak ikut campur dengan fatwa karena itu sudah ada ahlinya yang berfatwa. Pertanyaannya sederhana saja, apakah siap mati sedang merokok? Itu saja. Setelah wafat Bapak Fulan ahli masjid sambil tertelan rokok berikut asbaknya. Saya hati-hati bicara nih karena dicatat hadirin. Kepada para perokok yang tidak mau berhenti, orang biasanya diwafatkan di dalam kebiasaannya. Yang biasa berzikir, wafatnya berzikir. Yang biasa merokok terus, ya siap-siap saja meninggalnya sambil menghisap rokok. Saran saya berhenti saja, ganti dengan berzikir, ya, yang sudah lebih jelas dalilnya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Nah, itu orang bisa menyebut la ilaha illallah itu hadiah dari Allah. Allah tahu apa yang dilakukan hambanya. Kalau hambanya tukang ngomel, ya udah hadiahnya juga akhir hayatnya ngomel. Ini apa nih? Kok mau mati gini? Mati. Hati-hati. Allah menyaksikan hati dan amal kita setiap saat. Sekarang juga kita sedang diperhatikan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku kabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu hendaklah patuh saja pada perintahku dan yakin padaku agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup ini tidak ribet hadirin. Rezeki nggak akan ketukar. Apa yang Allah berikan untuk kita bakal ketemu, apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Tenang saja, mau zaman seperti apapun tetap yang ngatur segala-galanya adalah Allah. Tahun 2023 katanya mau ada resesi, ya terserah Allah lah ya. Kita ini ciptaan Allah, yang menjamin kita Allah, yang penting resesi nggak resesi semua jadi amal soleh. Kalau kita dikasih kesulitan, kemudian kita sabar, berbaik sangka ke Allah, ya amal soleh. Pernah ada seorang ulama yang menengok ulama lainnya yang sudah 4 tahun sakit, berada di ruangan, tidak bisa keluar, dan ketika ditengok ditanya, bagaimana keadaanmu? Keadaanku adalah aku merasa aku ini paling bahagia. Bahkan di antara seluruh manusia aku merasa aku paling bahagia. Bagaimana mungkin beliau sakit ada di ruangan yang tidak bisa kemana-mana? Karena beliau sangat ridho kepada perbuatan Allah. Tubuh ini milik Allah, yang menciptakan Allah, yang mengurus Allah, yang maha tahu apa yang terbaik untuk saya adalah Allah. Dan Allah janji sakit ini sudah diukur olehnya,
dan sakit ini bisa menggugurkan habis dosa-dosa. Dan Allah memperhatikan saya setiap saat. Saya diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yakin, nikmat bisa zikrullah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kau dustakan? Dalam keadaan sakit parah tuh Pak, bahagia. Ini yang mahal. Orang yang mau dihukum mati saja kalau dia benar bahagia. Orang takut mati ini bahagia ya, karena akan berjumpa dengan Allah. Berapa sahabat Nabi yang menjelang dieksekusi oleh musuhnya sama sekali tidak gentar, bahkan senang mau jadi syuhada. Bahagia tidak datang dari dunia berikut isinya. Bahagia datang kalau kita menjemput dunia ini dengan niat dan cara yang Allah sukai, baru bahagia. Dan kalau sudah diberi dunia, dijadikan amal soleh, baru bahagia. Tabungan Bapak tidak membuat Bapak bahagia. Sedekah Bapak yang membuat Bapak bahagia kalau ikhlas. Makin banyak tabungan, waja'alna faqrahu baina ainai, oleh Allah disimpan. Takut miskin, pecinta dunia takut berkurang tabungannya. Takut miskin, padahal dia makin tua, makin capek. Segala dikumpulkan, segala dicari, padahal makan aja udah susah. Makan ini kolesterol naik, makan ini asam urat naik, makan ini gula naik, tapi masih tetap senang ngumpul-ngumpulin tabungan. Ini ciri-ciri orang yang bakal menderita. Harusnya senangnya itu bukan dengan nabung. Senangnya tuh sedekah, wakaf, ini beli itu, ini buat masjid, ini buat listrik masjid, ini untuk beasiswa, ini ayo terus. Nah kalau bahagianya sudah menjadi amal soleh, itu bahagia. Tapi kalau senang uang, kumpulkan, lihat, aduh senang, nolnya nambah, angkanya nambah. Cuman itu aja, nggak bahagia itu. Tiba-tiba berkurang, saham turun, stres, aduh mau ngapain? Halo? Kenapa ini seperti yang mikir tabungan semua? Mau kapan nih kita ini udah dekat-dekat nih. Dulu barisan ini sudah banyak yang sepi ya. Giliran saya ceramah di sini sudah berapa tahun nih Pak? Pertama berapa lama Mas? 20 tahun. Yang benar. 20 tahun ya. Emang saya berapa umurnya sekarang? 61. Oh enggak lah, saya pindah ke sini dulu 2010. 13 tahun. Dulu Bapak remaja ya kan? Saya bergurau tapi takut bohong Pak. Karena barang siapa yang tidak berdusta walaupun bergurau, itu janji Rasulullah istana di tengah surga. Yang meninggalkan perdebatan walaupun benar, itu di pinggir surga. Dan surga tertinggi bagi yang akhlaknya mulia. Jadi kalau mau gurau, hati-hati jangan sampai salah ucap. Ya begitulah hadirin sekalian. Udah tua harus bahagialah. Ya udah terlalu lama menderitanya. Rileks saja Pak hidup ini Pak. Asal semua nyari ridho Allah baik-baik saja. Asal semua yang kita lakukan yang disukai Allah baik-baik saja. Dunia jangan rewel. Biasa aja, ada tiada tuh. Harus bayar ini ya bayar aja. Beli bensin ngomel, nggak usah beli, tinggal dorong kalau ingin irit itu ya, namanya bensin campur dorong. Beli mobil sekarang kita perlu bayar ini, harus jual saja, tapi harganya jadi murah. Ya jual, saya nggak mau harga segitu, ya jangan jual, beres, sederhana sekali. Jangan ribet duniawi ini ya. Nothing
Tidak worth it masalah dunia ini bikin jadi ribet, betul? Di rumah tangga jangan perkara duniawi jadi ribet, piring pecah ini udah semua ada waktunya. Masa piring pecah, bibir ikut pecah? Biasa aja, beres, dunia beres, tabungan habis ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi. Udah nabung harus bayar sakit, ini harus bayar, lepas saja. Dulu kita lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak dibawa. Terserah Allah, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil, sesuka Allah. Semuanya jadi amal bagi kita. Jelas hadirin sekalian? Jangan rewel tentang dunia, sesuka Allah dunia tuh. Kadang dikasih, kadang ditahan, kadang diambil. Gak apa-apa. Wah, tahun ini saya pemasukan gak ada, jadi saya harus makan tabungan. Emang tabungan siapa yang menyediakan? Tabungan itu Allah yang nyiapkan. Waktunya diambil. Ini semalam dipijit oleh sahabat tunanetra. Mas, beliau sambil jualan kerupuk. Dulu waktu musim Covid tidak ada yang mau dipijit karena tidak mau pakai remote juga. Nggak kerasa mijit pakai remote. Tiba-tiba beliau ada yang ngemodalin jualan kerupuk, laku. Kemarin ditanya, gimana mas jualan kerupuknya? Wah, sekarang jadi sedikit yang belinya, apalagi pagi hujan, siang hujan, sore hujan. Makanya malam diundang mijet saya, ya kan? Allah, kerupuk nggak laku, malam-malam ada yang minta dipijet. Bisa lebih itu dari jualan kerupuk, ya. Sesuka Allah. Tenang saja. Rezeki itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena kerja keras. Rezeki itu bukan karena gigi dan ulet. Enggak, rezeki itu sesuka Allah. Berapa banyak yang kerja keras segitu-gitu juga, benar? Berapa banyak yang blow on, rezekinya banyak. Kenapa? Karena orang tuanya banyak duit, anaknya blow on ya, tiba-tiba banyak aja. Dan kita nggak usah iri lihat yang begitu, biasa aja. Pokoknya kalau udah ingat rezeki, ingat Allah yang membagikannya. Bagi kita yang penting menjemputnya jadi amal soleh. Kalau udah dikasih disyukuri jadi amal soleh. Kalau lagi ditahan oleh Allah sabar jadi amal soleh. Kalau lagi diambil oleh Allah ridho jadi amal soleh. Udah rileks saja dunia ini, nggak usah ribet. Tahun 2024 nggak usah pakai tegang. Gimana ya menurut presidennya siapa? Ya mana saya tahu. Jadi gimana tahun 2024? Satu, kita belum tentu hidup. Mau ngapain stres mikirin 2024? Padahal awal 2023, sekarang nih. Sekarang tahun berapa, Pak? Ya udah, siapa tahu meninggal 2023. Relax saja, ya. Tapi siapa yang jadi presiden? Baca Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Jabatan bukan tanda kesuksesan. Jabatan bukan tanda kesolehan. Jabatan itu adalah ujian besar. Kalau lulus baru Allah muliakan.
Kalau menjemput jabatan itu dengan niat dan cara yang benar, jadi amal soleh. Kalau diberi jabatan kemudian dia gunakan dengan niat dan cara yang benar, jadi amal soleh. Baru tu'izzu man tasya, baru dimuliakan oleh Allah. Jadi biasa saja hadirin. Ya, nanti gimana ya kalau saya nyoblos? Gampang. Tinggal pelajari mana kira-kira yang paling berkuat imannya, yang paling bagus ibadahnya, yang paling baik akhlaknya, dan paling diberi kemampuan oleh Allah memimpin. Dah istiqoroh, bismillah, coblos, selesai. Belum tentu yang dicoblos nanti jadi, gak apa-apa. Karena takdirnya kita di Indonesia ya seperti ini. Orang lain nyoblos beda pilihan ya terserah, masing-masing amalnya masing-masing, betul? Kenapa sih harus ribut? Tidak ada lagi kampret kecebong sudah bersatu. Namanya kecebong dengan kampret bersatu apa? Kecepret. Aduh ya Allah, astagfirullah. Dah. Begitu. Jangan ribet, jangan ribut. Jangan ruwet. Jangan segala urusan jadi ribet. Biasa-biasa aja. Yang penting jadi amal soleh. Benar? Belanja duren busuk, emang gak ada rezekinya duren bagus ya. Rezekinya amal soleh, nolong tukang duren supaya tetap ada lebihannya, nolong orang yang gak punya uang mau beli duren supaya gak ketemu duren busuk. Udah, kita gak makan duren busuk gak apa-apa, kita gak makan duren saling gak apa-apa. Alhamdulillah. Gak ada lah ribet-ribet hidup ini. Kalau diniatkan semua jadi amal soleh. Orang ribet itu niatnya memuaskan nafsu. Bicara hanya memuaskan nafsu, gak enak omongannya. Kelakuan memuaskan nafsu, gak enak. Pengumuman kepada semua yang menyimak medsos ini. Sekali lagi diumumkan bahwa hari ini kajian Tauhid di Istiqlal ditiadakan khusus hari ini ya. Harusnya pekan kedua, tapi hari ini kita tiadakan. Insya Allah bulan depan kita kajian seperti biasa lagi. Pekan kedua di Istiqlal. Khusus pekan ini ditiadakan ya. Mohon maaf. Semoga yang niatnya ikhlas untuk datang, yang sudah sewa bus dan sebagainya, gak usah mengeluh karena niatnya sudah dan ikhtiar sudah. Hanya insya Allah Allah menambah pahala-pahala sabar. Alasannya apa? Alasannya ini adalah yang terbaik insya Allah. Sesudah musyawarah dan istiqoroh, tidak akan kecewa orang yang istiqoroh, tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal orang yang istiqoroh, tidak akan kecewa yang musyawarah. Ini yang terbaik insya Allah. Demikian Bapak Ibu, kelihatannya sudah semakin bahagia pagi ini. Hidup ini tidak akan selalu sama dengan yang kita rencanakan, tidak apa-apa. Yang penting jadi amal soleh. Kalau cocok, syukuri. Kalau tidak cocok, ya sabar saja. Dunia baik-baik saja kalau semua jadi amal soleh. Ibu, sing sabar menghadapi suami ya. Suami adalah ladang amal bagi ibu. Kebaikannya ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesabarannya ibu sabar. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar, dan membantu memperbaikinya ibu dapat pahala. Jangan sampai kehilangan pahala dari kelebihan dan kekurangan suami. Sama bapak juga pak. Kelebihan istri jadi amal soleh, kekurangan kesalahan istri jadi amal soleh untuk dibantu diperbaiki. Yang bisa memperbaiki adalah Allah. Kita adalah ikhtiar saja sebagai amal soleh ya.
Oh enak hidup ini kalau diniatkan semuanya jadi amal soleh. Ingat ya bahwa orang-orang rata-rata menjadi berita jelek karena memperturutkan hawa nafsu. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan hati yang bersih. Sudah tahu doanya? Allahumma atin nafsi taqwaha. Ulangi. Allahumma atin nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ini takwa, kepada takwa, ya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkaulah zat sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha, engkaulah yang bisa menjaga jiwa ini. Wa maulaha, yang melindunginya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwa ini ketakwaan dan sucikanlah. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga jiwa ini dan engkaulah yang melindunginya. Masya Allah. Doa Pak, kita nggak bisa mensucikan diri, Allah yang mensucikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga kita tergolong orang yang dibimbing Allah. Setiap waktu kita jadi amal soleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keimanan, keyakinan yang benar ya Allah. Wa qalban khashi'an, karuniakan hati yang selalu khusyuk. Wa lisanan zakiran, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA. Ya, terima kasih semuanya ya. AA pamit ya. Makasih dok. Jadi ini ditayangkan di semua medsos. Sekarang lebih mudah Pak. Dulu awal siaran tahun 94 masih pakai telepon, alatnya besar. Lama-lama mengecil, radio dulu ya. Telepon. Dulu kalau pergi siaran pagi ini pakai uang logam, kalau di luar negeri itu Pak, telepon umum. Ya, yang berat kalau di Timur Tengah jam 1 malam sekarang. Yang enak kalau di daerah yang berbalikan waktunya. Kemarin dapat laporan dari semua medsos digabung, katanya jumlahnya 19,5 juta yang ikut. Nggak ada apa-apanya Pak, karena yang menilai cuma satu, Allah. Kalau kontennya benar, semoga pahalanya banyak. Sekali bicara salah, didengar banyak orang.
dosanya juga melimpah. Apalagi viral, ada ibu-ibu berjilbab yang TikTok goyang-goyang, udah viral, dilaknat banyak orang. Ya, tidak penting viral itu Pak, yang penting itu cuma satu, kontennya diterima oleh Allah, selesai. Ceramah di Istiqlal sekian puluh ribu orang, atau tablik akbar sekian ratus ribu orang, ceramah di musola, sama, yang menilainya adalah Allah. Tidak boleh jadi bangga. Ceramah di Istana Negara, ceramah di Astana Anyar, pekuburan, sama. Ceramah di Mabes TNI, ceramah di Pos Hansip, sama, yang menilainya Allah. Nggak usah jadi bangga karena diundang kemudian kita biasa aja. Sama, orang yang nyari ridho Allah mah nggak ribet Pak. Istri mau ngambek mau enggak, sama-sama bapak sasarannya. Sabaran, kita nyari pahala. Yang penting semuanya diniatkan nyari ridho Allah. Lebih ringan hidup ini Pak, bener. Yang bikin capek itu nafsu. Ada pertanyaan? Saya mohon maaf, dua bulan saya tidak kesini ya. Mungkin ada yang nanya di mana, di Malaysia Pak. Jadi separuh di sana, separuh di sini. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Boleh didekatkan sedikit, saya kurang jelas. Coba. Maaf tadi saya ada beberapa hal tadi yang menarik ya, buat saya itu ilmu. Silakan. Apa tidak memperoleh apa yang diharapkan. Tujuannya harus belajar juga. Tapi saya konteksnya yang tadi Pak, yang orang lagi sakit, ulama tadi itu. Dia bahagia. Sudah menjelaskan. Memang sih kalau diceritakan oleh Bapak, itu mudah. Kita yang menjalankan nantinya, apapun kondisinya, dan itu beda-beda responnya. Jadi kita belum tahu dunia mau kemana masing-masing ya. Jadi bagaimana nanti menyiapkan di sini. Ya, terima kasih Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih bersabda, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Makin lemah iman makin berat. Yang ribet-ribet itu Pak orang yang kurang iman. Kalau kita semakin yakin ke Allah, dunia ini nggak ada apa-apanya Pak. Maaf ya, banyak orang yang kagum kepada kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, tapi makin yakin ke Allah, selesai itu Pak kekaguman. Mau presiden, mau menteri, apapun, sama aja. Kelihatannya cuma hamba-hamba Allah yang lagi dikasih casing seperti karnaval Pak. Pernah lihat karnaval anak-anak TK? Nah, bagi orang yang yakin ke Allah tuh kayak karnaval aja. Ini lagi pakai pakaian raja-rajaan ya, ini polisi-polisian. Semuanya anak TK. Tapi Bapak nggak usah ngomong gitu di depan yang sudah dewasa ya. Nanti ngelihatnya begitu Pak. Makin yakin semua ini milik Allah, udah nggak ada lagi orang kaya. Yang ada itu ini lagi diuji dengan casing ini. Jadi selesai kekaguman kepada dunia. Itu awal kita akan merasakan tenang. Karena kalau kita kagum kepada dunia, kita akan cinta ke dunia. Kalau sudah cinta ke dunia, udah riweuh aja dunia nih. Riweuh semuanya jadi masalah, ribet, fakrahu baina ainai. Kemudian ya pada dunia tidak datang kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Tapi kalau kita sudah ingat akhirat, cinta akhirat, nanti dunia ini Pak akan seperti puzzle, nyusun sendiri.
Kita perlu modal, datang modal ini, kita perlu SDM, akan datang ahlinya, kita perlu pembeli, akan digerakkan orang yang belinya, negonya nggak ribet, tiba-tiba jadi, semuanya menjadi enak, Allah yang ngatur. Kemudian ghina fi qalbi, hati kita tuh akan merasa kaya, nggak ribet, nggak banyak keinginan. Orang ingin itu, enggak lah, jadi lebih simpel hidupnya. Jadi orang kan menderita banyak keinginan, ya pengen makan ini di puncak, kan jauh ke sana, udah macet, hujan sampai di sana antri, pas sudah dapat antrian habis. Itu kan bukan karena perlu makanan, karena ingin makan, ya. Ada yang pengen beli sepatu harus beli di Singapura, ya. Ya ceker-ceker kita kayak gini, ya. Sebetulnya bukan perlu sepatu, ingin yang nyiksa. Nah, kalau udah ghina fi qalbi, udah simpel hidup ini. Lalu dunia itu akan datang merunduk-runduk ke kita. Jadi kata kuncinya harus kuat iman, pupuknya ilmu, Pak. Bapak, saran saya adalah cari, Pak, di YouTube atau di medsos ulama yang banyak memperkenalkan Allah. Tidak, beliau setiap perkataannya akan terjaga. Orang yang mengenal Allah itu ciri khasnya adalah hati-hati dalam memilih kata, tidak berlebihan. Mungkin ada gurau, tapi hati-hati. Karena yakin setiap perkataannya dicatat oleh Allah. Nah, ilmu yakin ini wajib. 13 tahun pertama Rasulullah itu mengajarkan ilmu yakin ke Allah. Makanya sahabat tuh yakin. Bagaimana bisa tahu orang yang yakin ke Allah? Dia nyaman, Pak. Hidupnya nyaman. Apapun yang terjadi. Mungkin sangat sederhana. Seperti ahlu sufah, tidak punya rumah, biasa saja. Karena dirinya nyaman, karena selalu ingat Allah, maka raut muka, tutur kata, pemilihan kata, nada, lalu tulisannya juga ikut nyaman didengar. Tapi kalau sudah nafsu, beda lagi. Berbahagialah kalau Bapak dipertemukan guru yang ahli tauhid. Mantep tuh, Pak. Nular. Terima kasih. Terakhir, tidak ada pertanyaan. Ini mau dibangun. Ini bangunannya. Masya Allah. Semoga Allah pilih kita menjadi jalan terwujudnya. Masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita diciptakan. Tidak ada yang tidak tertulis. Tinggal kita berharap Allah memilih kita menjadi jalan terwujudnya masjid ini. Kita akan meninggal kalau kita berwakaf. Tiap yang sholat di sini, wudu, itikaf, baca Quran, amal soleh apapun yang ada di masjid ini nanti mengalir kepada kita. Ini adalah ujian kecerdasan. Orang yang cerdas melihat ini luar biasa sebagai investasi akhirat, tak ada bandingannya. Bagi orang yang kurang cerdas nggak tertarik, Pak. Dia lebih tertarik tabungannya yang nanti kalau dia meninggal diperebutkan oleh anaknya dan bisa berantem itu. Ayo keluarin tabungan. Mau ngapain buat anak-anak banyak-banyak? Benar? Dia berjuang ngadepin hidupnya. Dia punya rezeki masing-masing. Nggak usah selalu lewat kita. Selamatin diri, selamatin orang tua. Anak kita belum tentu ingat ke orang tua kita. Wakaf atas nama orang tua. Perlu berapa sih ini ngebangun ini? Cuman 11 M. Kecil. Nggak ada apa-apanya. Ngomong aja kecil, Pak. Nggak ngomong gede juga tetap 11 M. Kami baru bangun itu di pesantren di sini, Pamulang, Serua, masjid. Habis hampir 10 M belum jadi itu. Kurang untuk interiornya sekitar 5 miliar lagi. Nggak apa-apa. Bikin aja. Pengalaman nih, bangun pesantren Darut Tauhid, Pak. Masjid kan sudah penuh yang di Geger Kalong. Penuh sekali.
Ciri-ciri penuh adalah ciri-ciri yang Allah mau bikin. Yang di depan nggak mau dijual, ini nggak mau dijual. Qadarullah, jangan maksa, ada waktunya. Wafat orang tuanya, ternyata ya begitulah, ada sesuatu dengan anaknya, jadi beli pesantren, jadi solusi. Orangnya senang, cari arsitek terbaik, beli bahan bangunan terbaik, bangun oleh kontraktor terbaik, dikontrol oleh yang bisa mengontrol dengan baik. Akhirnya untuk renov aja itu habis 17 miliar waktu itu. Masih udah lama tuh, 6 tahun yang lalu ya. 17 miliar. Ini kita renov aja nambahin sedikit habis 17,5 miliar karena harus gali ke dalam. Enggak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Yang kita bangun ini rumah Allah, bukan rumah kita. Rumah yang maha kaya, pemilik langit dan bumi. Gak ada apa-apanya. Penjahat aja dikasih uang banyak, masa untuk rumahnya enggak? Tapi jamaah kita banyaknya mahasiswa, rata-rata infaknya 2.000, maksimal 5.000. Itu kalau bersandar ke jamaah Allah. Beritahu, jangan minta-minta sumbangan. Beritahu saja, nih kami beritahu ladang amal. Mau berwakaf boleh? Enggak apa-apa sama sekali. Qadarullah Pak, terkumpul 32 miliar. Kelebihan tuh. Kami bingung dikemanakan ya. Nah pasti ngomong kesiniin, habis Pak. Karena dibangun di berbagai tempat juga. Waktu itu 5 masjid sekaligus bangun. Jangan minta-minta. Paling juga memberitahu ada ladang amal dan memberi kesempatan untuk dapat pahala. Jangan ada nada memelas. Kita minta ke Allah, kalau ke makhluk ngasih kesempatan. Jadi posisi panitia tuh jangan di bawah. Tolonglah kami memaklukkan. Sama aja di sini. Nah masalahnya panitianya wakaf enggak? Ya itu dia. Jangan sampai kita mengharapkan orang lain berwakaf, tapi kita tidak mengeluarkan wakaf. Jadi panitia adalah orang yang pertama berwakaf, termasuk penceramah ini. Ya, terima kasih. Besar kecil tergantung apa yang Allah titipkan. Jangan menilai orang berilmu. Dia nyumbang 1 miliar, padahal uangnya 1 triliun. Berarti berapa persen? Ini cuma nyumbang 10.000, padahal uangnya 15.000. Udah saya ngomong terus nih. Terima kasih. Bapak mau nanya, sudah belum? Sudah ya? Sudah terjawab belum? Aduh maaf Pak, kalau sudah tua beginilah ya. Katanya ada 3 cirinya. Apa? 1 mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya sudah lupa Pak. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ada akikah. Alhamdulillah akikah cucu Haji Nanang Purnadi, anak kembar. Masya Allah. Anak atau cucu? Cucu kembar lah berarti ya. 1 Tama Al-Bahar Prawida, alhamdulillah. 2 Barra Al-Faruq Prawida bin Eza Purandi Prawida. 3 ini. Mohon doa. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha mendengar, jadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh. Karuniakan menjadi keturunan yang benar-benar penyejuk hati. Panjangkan usia penuh ketaatan ya Allah. Karuniakan akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat wal afiyah. Jauhkan dari segala fitnah, bala wal musibah. Karuniakan istiqomah ya Allah. Jadi jalan kemuliaan dunia akhirat ibu bapaknya. Jadi jalan maslahat bagi sebanyak umat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah Allah Maha mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah sholat isyraq menunya kita hari ini gulai kambing haji Sanggar Ali. Silakan menikmati setelah sholat isyraq. Kita tutup sekali lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat dulu ya.